Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Oke. Alhamdulillah hari ini kita semua masih bisa tatap muka ya meskipun lewat daring ya. Kita patut bersyukur kepada Allah ya, senantiasa sudah memberikan nikmat sehat ya kepada kita semua. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Rifki Hanani, silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa. Oke, terima kasih Rifki. Baik, sebelum lanjut, Ibu akan cek dulu ya kehadiran kalian. Assalamualaikum. Abdul Qadir ada? Dada ya? Adinda Eka? ada Bu. Aditya Azan? Ada ya tadi ya? Rizky Fahresi? Ahalufin Bahrul Alam? Wahyu Anggono? Ada Bu. Anik Sarotun? Ada ya? Bedrut kemana? Bedrut ada? Gak ada? Dikria? Mustafa ada Bu. Mustafa ada Bu. Dikria ada? Gak ada ya? Dwi Novita? Eka Rahmawati ada ya? Fani? Fani ada ndak? Gak ada ya? Fatimatus ada? Vivin ndak ada ya? Fikri Aliafi? Iqbal? Izat? Jakfar Ali? Maulidia? Megawati ada? Miladia? Ada ya? Fahrizal Afni ndak ada? Rizal Firdausi? Nggak ada juga. Muhammad Hidayat? Nggak ada ya? Mustafa ada. Novi Maulidina? Nggak ada. Nur Aini ada. Rifki Hanani ada. Rini ada. Rini? Ada Bu. Rini Hasatul? Ririn Sadika? Cindy? Ada Bu. Ada Muhammad. Siti Aisyah? Ada Bu. Sulfatul Alia nggak ada. Yuswan Tama? Oke. Ini sebelum kita lanjut ya, KD yang akan dibahas di pertemuan hari ini yaitu tentang KD 3.1 seperti pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang memahami prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, silahkan kalian pergi ke Google Classroom kalian ya, buka Google Classroom kalian. Di sana sudah ada soal pretest. Silakan kerjakan 10 menit saja. Langsung dikirim ya. Oke, silakan. Kerjakan. Yang soal post test Bu. Pretest, yang pretest. Post test nanti. Oh iya Bu. Sudah bisa dibuka ya. Nih soal pretestnya diserahkan 1 orang. Berarti sudah ada yang ngerjakan ini. Lah ini soal pretest, nomor absen berapa, silahkan isi. Terus nama lengkapnya siapa, silahkan isi ya. Nomor absen misalkan 36, nama lengkap. Silahkan sambil diisi 10 menit saja. 11 mm2. Lah ini soalnya silahkan. Ini Dinda, ini pretest Dinda. Materi pertemuan 2 Din. Yang lain ada? Ada. Ada ya?
Lah di materi pertemuan 2 itu sudah ada Sudah soal ada post tetap, Bu. test, ada pretest, ada media pembelajaran, ada LKPD, ada bahan ajar. Gak ada, Bu. Tetap, Bu. Gimana ini? Coba di ini. Coba dipresentasikan, Din. Kenapa, Bu? Coba bagi layar. Udah masuk, Din. Sudah masuk. Ini nih. Ada nggak tuh? Tuh nggak ada. Itu kemarin. Tugas kemarin. Ini loh. Yang Tugas baru kemarin. pretest. Iya. Ibu kan nguploadnya kemarin. Wah, kemarin itu ini. Sorry. Misalkan tidak bisa masuk ke Google Classroom ini ya, silakan buka link yang di chat itu. Rine Hasatul. Ya Bu. Open kamera ya, open kamera semuanya, open kamera. Silakan open kamera. Kalau tidak open kamera, Ibu keluarkan saja. Saya masih ngerjain, Bu. Iya. Masih ngerjakan Bu. Ya, nggak apa-apa. Open kamera saja. Oke, sudah ya nak ya untuk pretestnya. Sudah ya. Ibu lanjut sekarang. Oke, Ibu lanjut sekarang. Untuk pertemuan hari ini, kompetensi dasar yang harus kita capai ya, itu mengenai 3.1, memahami prinsip-prinsip dasar animasi 2 dimensi. Dan 4.1 menyampaikan prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi ya. Oke ya. Untuk kompetensi dasar sudah Ibu jelaskan tadi ya. Terus untuk tujuan yang harus kita capai untuk pertemuan hari ini, yang pertama itu melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian animasi 2 dimensi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati film animasi 2 dimensi, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis prinsip pembuatan animasi 2 dimensi dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati film animasi 2 dimensi, peserta didik dapat mempresentasikan prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi dengan tepat. Ya, terus kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini, yang pertama itu diskusi kelompok, terus nanti dipresentasikan, yang terakhir itu post test ya. Sebelum lanjut, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang mengenal animasi 2 dimensi. Mungkin ada yang masih ingat apa itu animasi 2 dimensi? Silakan. Saya Bu. Siapa? Meladia ya? Meladia? Ya Bu. Ya, silahkan. Animasi 2 dimensi adalah sebuah karya gambar yang bergerak yang menggunakan lingkungan 2D dan memiliki ukuran panjang dan y-aksis serta hanya dapat dilihat dari sudut pandang satu arah. Oke, mungkin ada tanggapan lain? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, tidak ada ya. Oke. Lah, dalam pembuatan animasi 2 dimensi itu sendiri, sebelumnya seorang animator harus mengenal prinsip-prinsip dasar animasi 2 dimensi ya. Ada berapa prinsip-prinsip dasar animasi 2 dimensi? Ada 12. Siapa ini yang menjawab? Saya 12. Jadi nanti Ibu bingung ini yang mau menilai siapa ini. Siapa ini? Saya Bu. Oke, Cindy. Ada berapa, Sin? 12. Ada 12, oke. Terus misalkan di dalam film kartun ya, apakah 12 prinsip dasar animasi 2 dimensi itu harus digunakan semua? Siapa yang bisa jawab?
Kalau tidak kenapa? Kalau iya kenapa? Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Acungkan tangan. Yang siap menjawab. Saya Bu. Apakah siapa yang menjawab? Adinda? Saya Bu. Saya dia. Miladia lagi. Oke, silakan. Silakan Miladia. Dalam prinsip tersebut tidak harus digunakannya. Kalau banyak dalam animasi tergantung dari gaya dari animasinya. Pada Seperti itu. yang dimaksud agar nanti apapun kondisinya animation apa yang kali akan tampil hidup. Kualitasnya tinggal tampilkan daya tarik produk animasi. Oke, berarti tergantung ini ya, seorang animatornya ya. Ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain? Dari Adinda ada? Fatim? Gak ada Bu, gak ada. Gak ada. Oke, sebelum kita lanjut ya, Ibu akan presentasikan sebentar 12 prinsip-prinsip dasar animasi itu. Oke. Untuk materi ini sudah ada di Google Classroom kalian ya, tinggal kalian download ya. LKPD sudah ada di sana juga, media pembelajarannya juga sudah ada. Sudah tampil ya, PowerPoint-nya sudah tampil. Nah, 12 prinsip dasar animasi. Yang pertama itu ada squeeze and stretch, ya, upaya penambahan efek lentur pada suatu objek sehingga seolah-olah memuai. Terus anticipation, persiapan awalan gerak atau ancang-ancang. Terus yang ketiga staging, gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Yang keempat, strike ahead action, itu seorang animator menggambar satu persatu atau frame by frame. Sedangkan post to post itu seorang animator menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Nanti ada contohnya. Nah, yang kelima, follow throughs and overlapping action. Follow throughs itu bagian tubuh tertentu tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalkan rambut yang tetap bergerak sesaat setelah melompat. Misalkan Adinda melompat, rambutnya itu tetap bergerak. Terus overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Yang keenam, slow in and slow out. Slow in itu terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian cepat. Sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Yang ketujuh, arts. Arts itu sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau alur ya. Yang kedelapan, secondary action. Gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Jadi di sini itu secondary action itu hampir sama dengan follow throughs. Terus yang kesembilan, timing and spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Lah di sini timing itu merupakan prinsip dasar animasi yang paling penting. Kenapa seperti itu? Nanti silakan kalian cari alasannya ya. Terus yang ke-10, exaggeration, upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Jadi kayak mendramatisir lah, hiperbola kayak itu. Terus yang ke-11, solid drawing, kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar sehingga karakter tersebut dilihat bervolume. Yang terakhir, apeal,
bagaimana kita membuat karakter menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Lah, ini merupakan 12 prinsip dasar animasi. Lah, setelah itu kalian silahkan buka LKPD kalian ya di Google Classroom kalian. Di situ sudah ada ini. Nah, ini ya. Silakan siapkan sebuah film animasi 2 dimensi secara kelompok, terserah kalian. Misalkan film kartun Mickey Mouse, film Princess Elsa, silakan terserah kalian ya. Terus habis itu lakukanlah analisis prinsip dasar animasi yang terdapat pada film animasi tersebut beserta penjelasannya dalam bentuk tabel. Terus yang ketiga, buatlah presentasi yang menarik untuk mendemonstrasikan hasil analisis yang telah kalian lakukan. Seperti itu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD kalian, silahkan sekarang kalian berkelompok ya. Ibu bagi kelompoknya atau kalian pilih sendiri? Ibu bagi kelompoknya atau kalian pilih sendiri? Bagi saja ya. Bagi saja. Ini ada 18, ada 17 orang ya. Ibu bagi, Ibu ketik di chat ini ya. Kelompok 1, silakan dilihat di sebelah kanan kalian. Kelompok 1 Eka, Miladia, sama Nur Aini. Kelompok 2 Adinda, Aisyah, sama Tova. Kelompok 3 Alam, terus Fatim, Ani. Kelompok 4 Cindy, Rini. Siapa lagi yang belum disebut? Siapa? Rifki ada, Rifki Hanani ada. Ada bu. Oh iya, Rifki, Cindy sama Rifki. Ada yang belum disebut? Kelompok 4. Kelompok 5 Ririn, terus Anik sudah ya. Cindy. Siapa? Mega, terus Riyadul Islam ya. Sudah pas ya. Ada yang belum disebut? Sudah ya. Wes, gak ada? Sudah disebut semua? Lah, kalian buka Google Classroom kalian ya, di sana sudah ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya, didiskusikan. Silakan buka Google Classroom kalian. Jadi kalian itu nanti diskusinya di forum sini atau kalian di WA grup kalian. Silahkan. Ini LKPD-nya ya. Kelihatan? Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan tentang LKPD-nya. Jenis kegiatannya diskusi kelompok ya. Tujuannya sudah ada ya, sudah jelas di sini. Terus langkah kegiatannya, bentuklah kelompok yang beranggotakan 3 sampai 4 orang ya. Yang di sini cuma 3 orang. Silakan nanti diisi kelompok berapa. Di sini kelompok 1 misalkan, silakan diisi. Terus ketua kelompoknya siapa. Sementara kalian ini tulis aja di kertas, enggak apa-apa, jangan langsung diketik di sini ya. Untuk diskusi sekarang. Terus judul animasi 2 dimensinya apa? Misalkan kalian sudah menemukan, silakan kalian searching di internet, silahkan ya. Di media pembelajaran juga ada ya, silahkan. Di YouTube silahkan cari juga kalian.
judul film animasinya apa, misalkan silakan diketik di sini. Terus Itu di kegiatan setelah, kedua, Bu. ya, nah, terus setelah dapat judul animasinya, silakan kalian ini dianalisa, ya, dianalisis prinsip apa saja yang digunakan di dalam film itu. Misalkan jenis prinsipnya anticipation. Anticipation itu kan gerakan ancang-ancang, ya. Misalkan kalau gerakan ancang-ancang itu misalkan ini saat mau berlari, saat berlari. Nah, gerakan yang pertama itu seperti membungkukkan badan itu merupakan gerakan ancang-ancang. Jadi itu anticipation. Jadi nanti di sini harus ada potongan film yang menunjukkan prinsip tersebut berupa print screen. Penjelasannya apa di sini? Misalkan contoh ya, misalkan ya, nih. Nah, contoh ini. Lah ini. Ya, ini kan kayak membungkukkan badan ya. Ini kayak membungkukkan badan apa enggak? Ini loh. Ini kan mau berlari. Ini kayak membungkukkan badan. Jadi ini menggunakan prinsip anticipation. Terus lagi, contoh lagi. Lah seperti ini. Seperti ini. Lah ini menggunakan prinsip apa? Kalau kita melihat dari pengertian dari prinsip-prinsip yang tadi yang ibu jelaskan, kira-kira menggunakan apa ini? Ini kan Princess Elsa itu lompat-lompat di kasur di atas sofa. Lah sofanya itu kayak melengkung, kayak mental gitu. Menggunakan prinsip apa kira-kira? Apa? Tadi prinsip yang pertama kali prinsip apa yang ibu ini? Yang seolah-olah memantul itu. Surprise and strikes ya. Jadi ini menggunakan prinsip surprise and strikes. Silakan searching ya. Miladia, kelompoknya Miladia sudah menemukan judulnya apa? Sudah, Doraemon. Silakan dianalisa ya. Ya. Kenapa Alvin? Apa tugasnya? Mencari judul animasi film 2 dimensi ya, animasi 2 dimensi. Judul filmnya apa? Misalkan Doraemon atau Mickey Mouse ya, film kartun. Habis itu kamu analisa menggunakan prinsip dasar animasi apa saja di film kartun itu. Misalkan kamu menemukan 5 prinsip lah. Misalkan di film kartun Mickey Mouse kamu menemukan 5 prinsip. Silakan kamu jelaskan prinsip apa saja yang digunakan di situ. Misalkan yang pertama anticipation di dalam film kartun Mickey Mouse, saat Mickey Mouse ini melompat ke atas kasur, atau ini. Oh, kalau anticipation kan gerakan ancang-ancang. Misalkan Mickey Mouse berlari mengejar siapa di situ, tokoh kartun siapa di situ, misalkan itu anticipation. Gerakan yang pertama itu merupakan anticipation. Kalau gerakan yang memantul itu namanya prinsip surprise and strikes. Biasanya contohnya itu di dalam film kartun menendang bola, jadi bola itu memantul. Lah itu pakai surprise and strikes. Ada bu. Ada ya? Gumbal. Ibu menganalisis prinsipnya ya. Iya, silakan. Gumbal bu. Iya, silakan. Terserah film apa saja, silakan ntar lagi ini kalian presentasikan, kalian tulis aja di kertas. Nanti untuk pengumpulan di Google Classroom-nya silakan diketik atau ditulis kertas, Bu. Saya enggak punya laptop, Bu. Silakan ditulis di kertas, tidak apa-apa. Tinggal difoto, dikirim ya, seperti itu.
Bu. Masalah videonya kalian kan bisa. Jadi nanti per kelompok tapi ya videonya ya. Videonya itu nanti gini. Misalkan ini scan yang pertama ini termasuk anticipation, kalian potong. Ini scan kedua termasuk solid drawing, kalian potong. Atau kalian gabungkan. Terserah kalian pakai Adobe Premiere iya, pakai Movie Maker iya, silakan terserah. Jadi nanti kasih Jadi nanti kalian silakan jelaskan, kasih penjelasan di tiap scan video itu. Ya. Silakan. Sudah. Pokoknya satu kelompok itu satu kelompok itu satu jawaban, tapi pengumpulannya masing-masing tiap anak ya. Jadi kayak Eka, Miladia, Nuraini ini berarti jawabannya sama, cuma pengumpulannya beda ya di classroomnya masing-masing gitu. Adinda, Aisyah, Tova juga. Kenapa Alam? Soal post-test ini. Kirimnya Soal post-test lewat apa? Soal post-test nanti. Ya kirimnya lewat situ juga, di classroom juga. Kalau misalkan kamu ini kesusahan ya wes, tulis aja di kertas ya. Nanti difoto langsung dimasukkan ke ini, ke Google Classroom kalian. Tinggal di-upload. yang kemarin nol apa? Yang post-test yang kemarin. Silahkan kalau misalkan belum yang kemarin kan belum sempurna ya, silahkan ini diperbaiki saja ya. Ya Bu. Yang kemarin enggak usah. Bukan nilainya. Kenapa? Udah dijawab. Tapi kodenya nol. Udah dijawab. Nilainya nol. Iya kan soalnya sama ibu belum dikoreksi. Belum dikoreksi kan sama ibu yang di post-test. Ya. Kalau pre-test kan sudah. Soalnya kalau essay tidak keluar sendiri Alam, tapi ibu nanti yang menilai ya langsung. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi. No. Miladia sudah selesai kelompoknya? Sudah Bu. Sudah. Terus kelompok 2 Adinda sudah? Sudah Bu. Sudah juga. Fatima, kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Belum. Kenapa mau bagikan layar? Dipresentasikan. Iya, ntar lagi silakan dipresentasikan. Untuk kelompok yang lain silakan dengarkan. Misalkan di kelompoknya Dinda misalkan ini film kartun Princess Elsa ya misalkan. Tapi Adinda cuma menemukan 6 prinsip. Sedangkan kalian punya menemukan lain lah. Seharusnya di situ ada prinsip ini Adinda. Silahkan ya. Jadi tambahkan saja di Adinda ya, biar Adinda nanti memperbaikinya laporannya ya. Kan nanti itu dilaporkan, kan dikumpulkan. Cindy sudah Cindy? Mana Cindy? Cindy tidak ada ya? Ada Bu. Cindy? Ada Sin? Sudah, Cindy sudah. Mega sudah, kelompok Mega. Sudah ya, kalau emang sudah selesai. Kan waktu diskusi kalian ini sudah selesai ya. Silahkan sekarang kalian presentasikan hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya silahkan presentasikan. Yang akan memulai kelompoknya siapa dulu? Silahkan. Saya Bu. Kelompoknya Miladia? Dinda. Oh Adinda, oke silahkan open kamera Adinda.
Iya, saya udah open, Bu. Oke, silakan. Tapi enggak muncul. Silakan Adinda. Mungkin, Bu ya. Ya. Lah, silakan. Mau dibaca, Bu? Iya, silakan. Hasil Jelaskan kelompok pertama. saya pertama Delta Doraemon. Di sini saya menunjukkan 7 prinsip dasar animasi pada kartun Doraemon. Di antaranya ialah pertama salah baca gak apa-apa, Bu ya? Iya. Apa yang Bu and Street apa itu Squish dan Street Ya. Terus? dari gambar Nobita yang terpental dapat menunjukkan permukaan Yukai ialah keras dan membuat Nobita tidak berubah bentuk, tetap dalam keadaan posisi badan yang berbentuk seperti huruf R atau dalam keadaan posisi duduk. Ya. Di situ tuh posisinya Nobita yang terpental, Bu, dari awalnya duduk, terus dia itu tergeletak menjadi huruf R, lalu dia tuh menggelinding duduk. Ya, kan seolah-olah memental kan kalau squash and stretch. Terus? Terus dua ada anticipation. Dari gambar Nobita memberikan tanda untuk berlari kembali di mana ia semulanya berhenti yang dikarenakan dia berbicara dengan Doraemon. Di situ tuh ancang-ancang Nobita itu mau lari lagi, Bu. Iya. Yang ketiga Teiji itu di dalam gambar tersebut sangat jelas disampaikan bahwa mereka sedang berdiskusi sebuah peta yang hanya dengan gambar kotak-kotak. Di situ mereka menyampaikan pesan bahwa mereka sedang bingung dengan peta yang mereka lihat. Penyampaian dengan postur tubuh. Benar nggak, Bu? Penyampaian melalui Iya, postur staging tubuh. itu emot. Iya, silakan. Lanjut. Terus yang keempat strike apa ini head and pose to pose. Gambar di atas adalah salah satu macam strike dan pose to pose yaitu strike head yang dimana bergerak secara berurutan dari gambar pertama dari awalnya berdiri Ya, itu berdiri terus membungkuk terus apa itu ya? Itu menunjuk. Iya, kan frame by frame. Jadi benar. Terus yang kelima, follow drop and overlapping action. Gambar di atas termasuk pada overlapping action yang dimana dua benda yang gerakannya sama, namun waktunya tidak sama. Satu benda gelas Neo bergerak duluan, kemudian diikuti benda lainnya, Sushi Game. Maksudnya pergerakannya sama tapi beda pergerakan. Oke. Bersamaan bergerak tapi beda waktu. Terus yang keenam, slow in and slow out. Terus di situ dijelaskan dari gambar di atas bola yang menghipnotis robot. Dari gerakan bola tersebut mendapatkan kesan bergerak lambat ke kanan dan kiri, mana gerakan bola tersebut juga sama dengan prinsip GLBB. Kayak slow motion gitu, Bu. Terus? Iya. Jadi dari lambat ke Iya, cepat. terus yang ketujuh exaggeration gambar tersebut menunjukkan melebihi action dan ekspresi sehingga terlihat lebih menarik dan lebih lucu. Ekspresinya kayak kaget tapi gimana ya, Bu? Kaget tapi pokoknya mendramatisir lah intinya ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih Adinda ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Untuk kelompoknya Adinda, ada tanggapan atau ada tambahan lah di Doraemon mungkin. Ada pertanyaan dari ke kelompoknya Adinda? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Enggak ada? Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, silakan.
Ya, silakan kelompok lainnya. Ada 7 prinsip berarti ya. Berarti tidak semua prinsip ada di film animasi ya. Siap-siap yang lain itu nyatet untuk kesimpulan tadi ya. Kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Yuk, kelompoknya siapa sekarang? Kelompoknya Miladia. Sebentar Bu masih ini ngetik. Oke. Pokoknya yang berani maju, Ibu kasih nilai tambahan. Ibu, punya Iya. saya ada di laptop. Ini Iya, silakan. zoomnya pakai HP. Oh, gini aja. Langsung baca aja, enggak apa-apa. Diginiin Bu. Iya, silakan baca aja. Eh, Dengarkan ya yang lain ya. ini animasinya film Elsa dan Anna. Di sini Iya. saya nemuin enggak 7 prinsip. Yang pertama, anticipation. Di situ Oke. Ana kelihatannya mau lari tapi posisinya ngebungkuin badannya, Bu. Ya. Terus yang kedua, Jadi gerakan ancang-ancangnya membungkukkan badan ya. terus Terus, yang kedua Hmm. space and stitch. Sofanya itu Bu kayak mantul. Waktu kasih oke. injakan sama Ana. Lanjut. Yang ketiga ada staging. Enggak, bukan. Yang menunjukkan staging saat apa? Gaunnya, Bu. Gaunnya itu kayak ngejatuh ke bawah gitu. Bu. Oh iya, Terus yang silakan. keempat ada Lanjut. straight head action dan pose to pose. Di sini yang kartun cowoknya mencoba ngelindungin kue ulang tahunnya dari manusia salju. Jadi kelihatannya itu Bu kayak ngelindunginnya pakai mangkok besar sebagai media buat nangkep manusia saljunya, Bu. Terus yang kelima, follow through and overlapping action. Waktu mau lari, Ana kelihatan mau ngenegain posisinya balik. Terus yang keenam ada solid drawing. Solid drawing itu kayak bayangannya ngikutin setiap objeknya, Bu. Lanjut, yang terakhir. Yang terakhir itu ada Tunjukkan ya. apel. Real. Dari tatanan rambut yang dikepang ke samping. Ya sudah Bu, Oke. sekian presentasi dari kelompok saya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain. Mungkin dari kelompok Adinda untuk menambahkan punyanya ini, Miladia. Ada? Kelompoknya siapa lagi yang mau presentasi? Cindy? Kelompok terakhir Punya ini. saya sama dengan Dinda, bukan Silakan. Doraemon, contohnya itu beda. Nggak apa-apa, yang Iya, penting kan silakan, enggak beda. apa-apa, Nak. Iya, enggak apa-apa, silakan. Jangan lupa ya yang sudah presentasi barusan, silakan masukkan ke dalam tabel itu. Dalam tabel yang ada di LKPD. Ya, Bu. Setelah itu kumpulkan Ya, di Bu. Google Classroom ya. Ya.
Untuk videonya silahkan dikumpulkan juga, kayak video Doraemonnya dikumpulkan ya, filmnya ya. Nunggu Cindy ya sambil Pertama itu Quest and terlihat di situ ada kelenturan pada bola yang jatuh. Yang kedua mempunyai bentar bu ya ini. Apple terlihat karakter Doraemon yang mempunyai bentuk wajah bulat dan mata besar serta mulut yang hanya berupa garis. Yang ketiga, Volustruck dan overlapping terlihat Nobita yang terbang di awan walaupun berhenti terbang, tetapi rambut dan baju Nobita tetap bergerak karena angin. Yang keempat, anticipation. Terlihat Jackie yang melakukan pukulan dengan menggerakkan tangannya ke belakang lalu melakukan gerakan selanjutnya. Terus yang kelima, slow in dan slow out. Terlihat ketika Doraemon dan Nobita mengendarai kendaraannya dari lambat ke cepat. Terus secondary action. Terlihat Nobita yang berjalan dan tas juga ikut bergerak. Staging. Terlihat suasana di dalam lingkungan sekolah yang membangun karakter Giant. Horor gede. Terlihat Swazi dan Doraemon dapat masuk keluar dari kolom mejanya Nobita. Terlihat ketika Nobita dan teman-temannya berjalan bersama menuju kelas. Mari. Terus sudah. Cuma itu Bu, sekian dari kelompok saya Bu. Maaf kalau ada kesalahan. Oke, sudah ya. Kelompoknya Dinda sudah bagus ya.
hanya untuk menyampaikannya ya. Aslinya itu sudah bagus, sudah dibikin dalam bentuk video. Kelompok yang lain bisa ya. Iya, Bu. Iya, Jadi, Bu. iya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalian ambil filmnya ya di YouTube itu, terus nanti ditambah kasih keterangan kalau scan ini merupakan anticipation ya. Seperti itu ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok Cindy. Mungkin dari Miladia, Adinda, atau yang lain, Ririn Santika, Mega mungkin. Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Gak ada? Sudah paham dengan tugasnya ya yang harus Iya, dikumpulkan Bu. ya? Iya, Bu. Paham. Iya, Bu. Sudah ya? Oke, jika sudah cukup, sekarang kita simpulkan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Dapat nilai tambah. Silahkan simpulkan dari pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya. Siapa? Eka? Eka Rahmawati. Eka ya? Silahkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Yuk. Kesimpulan dari pembelajaran. Animasi dua dimensi merupakan sebuah karya gambar yang bergerak menggunakan lingkungan dua dimensi yang memiliki ukuran atau eksis dan eksis serta hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Sebelum membuat sebuah animasi 2D terlebih dahulu, seorang animator harus memahami 12 prinsip dasar animasi 2D. Penerapan satu atau banyak prinsip animasi dalam satu karya animasi atau tergantung dari gaya dan desain animasi. Jadi tidak semua prinsip digunakan dalam sebuah film animasi 2D. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Nur Aini. Mungkin ada tambahan lain untuk kesimpulan hari ini? Oke, mungkin sudah cukup ya kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh Nur Aini ya. Iya, Bu. Oke, setelah meeting room Iya, ini Bu. berakhir ya. Ini sebelum meeting room ini berakhir, silahkan kalian kerjakan soal post test ya. Soal post test yang ada di Google Classroom kalian. Nah, ini soal post test kalian ya. Kelihatan ya? Ketiga 6. Biar bisa lihat soalnya. Kalian kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, mengapa metode pembuatan animasi dengan menggunakan straight ahead action lebih efektif jika diterapkan dalam dunia industri? Kenapa? Kalian jelaskan sebentar saja di sini. Terus kan tadi kan kalian sudah tahu straight ahead action itu apa? Ya. Terus sebutkan dan jelaskan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Ada berapa tadi prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi? Kalian sebutkan dan jelaskan di sini. Ada 12. Ya. Terus Ada 12. iya, berikanlah contoh animasi 2 dimensi yang menggunakan prinsip secondary action. Sudah tahu ya tadi ya? Tiap kelompok sudah menyontohkan tadi. Silakan kalian diisi di sini. Terus tuliskan perbedaan dari prinsip secondary action dan follow through action. Apa? Secondary action dan follow through itu hampir sama, tapi ada perbedaannya, sedikitlah perbedaannya ya. Terus yang ini, gambar tersebut adalah salah satu cuplikan film. Setelah Anda mengamati gambar tersebut, jelaskan prinsip dasar animasi 2D yang digunakan. Apa di sini? Silakan kalian tinggal jawab saja. Tinggal kirim. Bisa? Bisa? Kita.
Oke, sudah ya? Sudah ya untuk Iya, soal Bu. post-test? Iya, Bu. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan hari ini ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang fungsi prinsip dasar animasi ya. Terus menerapkan prinsip animasi 2 dimensi. Oke, silakan kalian bisa pelajari secara mandiri ya. LKPD sudah ada, bahan ajar sudah ada di Google Classroom kalian ya. Tetap semangat meski kita dalam masa pandemi ya. Oke, jaga kesehatan, jangan lupa perhatikan protokol kesehatan ya. Iya, Bu. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, ya silakan Miladia pimpin doa terlebih dahulu. Berakhirnya pelajaran hari ini. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Nganukis. Oke, pertemuan hari ini Ibu akhiri ya dengan pembacaan alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan di lab. Terima kasih ya.